Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Ariana. Pada video tutorial kali ini kembali kita masuk ke part yang kedua, dimana untuk video tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penerapan akuntansi, penerapan persamaan akuntansi ke mekanisme debit dan kredit serta jurnal umum. Nah teman-teman, pada tutorial kali ini saya coba akan membahas bagaimana contoh-contoh soal persamaan akuntansi, lalu kita coba masukkan ke mekanisme debit dan kredit serta bagaimana cara penerapannya ke jurnal umum. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah teman-teman, untuk contoh soal yang akan saya bahas ini, saya mengambil contoh soal pada tutorial yang kedua. Nah teman-teman, untuk analisa ini kita coba bagaimana nanti contoh soal perusahaan jasa kita masukkan ke mekanisme bagaimana persamaan akuntansinya, lalu kita masukkan bagaimana mekanisme debit dan kreditnya, dan bagaimana jurnal umumnya. Oke, kita langsung masuk ke tanggal 1 Agustus 2020. Tuan Ari menginvestasikan dananya sebagai modal perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari persamaan akuntansinya, maka soal seperti ini atau transaksi yang seperti ini, maka ini akan mengakibatkan kasnya bertambah dan modalnya juga bertambah sebesar 50 juta rupiah. Saya ulangi, transaksi ini akan mengakibatkan persamaan akuntansi kas bertambah dan modal juga bertambah sebesar 50 juta rupiah. Kenapa kasnya bertambah? Karena Tuan Ari ini menginvestasikan uang tunai sebesar 50 juta untuk modal awalnya, berarti secara otomatis di sisi aktiva kas berupa aktiva itu akan bertambah dan modal juga bertambah sebesar 50 juta rupiah. Lalu kita coba bagaimana mekanisme debit dan kreditnya. Nah teman-teman, sebagaimana pada part yang pertama, mekanisme debit dan kredit sudah saya jelaskan. Jikalau aktiva bertambah di debit dan aktiva berkurang di kredit. Nah aktiva atau harta, contohnya misalkan kas, peralatan, piutang, perlengkapan, gedung dan bangunan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, itu adalah bagian daripada harta. Nah ketika harta bertambah, maka posisinya pasti di posisi debit, dan modal jika bertambah maka posisinya di kredit, dan itu sudah saya jelaskan pada part yang pertama. Nah teman-teman, karena kas ini bertambah, maka secara otomatis kasnya pasti di debit, modal bertambah pasti di kredit, karena mekanisme debit dan kredit seperti itu. Jika harta bertambah di debit, berkurang di kredit, modal bertambah di kredit dan modal berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Lalu hutang bertambah di kredit dan hutang berkurang di debit. Dan beban jikalau bertambah di debit dan berkurang di kredit. Dan itu sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Nah lalu sekarang coba kita masuk bagaimana penerapannya ke jurnal umum. Nah teman-teman, saya sudah buatkan jurnal umum secara sederhana seperti ini. Kita coba cek di tanggal 1 Agustus. Di tanggal 1 Agustus, bagaimana penerapan transaksi ini ke dalam jurnal umum. Kalau kita lihat tadi kasnya bertambah, otomatis di debit, dan modalnya bertambah otomatis di kredit. Nah sekarang kita pindahkan kas ke
atas. Karena ini adalah debit, maka sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika pada posisi debit maka otomatis di posisi atas dan kreditnya di posisi bawah. Modalnya karena pada posisi kredit maka akan maju 5 spasi. Oke, nah teman-teman, di sini tanggal 1 Agustus kas bertambah 50 juta dan kredit juga bertambah 50 juta. Jadi ketika kita berbicara jurnal umum, kita tidak lagi berbicara bertambah atau berkurang. Langsung kita masuk debit dan kredit. Kalau kita berbicara persamaan akuntansi, maka kita masih berbicara tambah dan berkurang, tambah kasnya bertambah, kasnya berkurang, modal bertambah, modal berkurang. Tetapi di jurnal umum kita langsung berbicara tentang debit dan kredit. Mengapa saya katakan bahwa persamaan akuntansi itu penting dalam mengantar kita masuk ke jurnal umum? Karena dalam persamaan akuntansi kita membahas tentang kas bertambah, kas berkurang, modal bertambah, modal berkurang, pendapatan bertambah, pendapatan berkurang, beban bertambah, beban berkurang. Nah, ketika kita sudah pahami tentang tambah dan kurang di persamaan akuntansi, maka sangat mudah kita memahami debit dan kreditnya. Contoh, ketika kas bertambah pasti di debit, ketika kas berkurang pasti di kredit, modal bertambah pasti di kredit. Maka tinggal kita langsung pindahkan ke dalam jurnal umum. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi nilainya kita langsung pindahkan ke debit dan modalnya di kredit. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang bertambah dan berkurang di jurnal umum. Oke, contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, tanggal 3 Agustus 2020, perusahaan membeli tanah sebesar 20 juta secara tunai. Persamaan akuntansinya, maka secara otomatis ketika membeli tanah secara tunai, maka harta berupa tanah akan bertambah sebesar 20 juta dan aktiva atau harta berupa kas akan berkurang sebesar 20 juta rupiah. Nah, saya ulangi sekali lagi. Persamaan akuntansinya, membeli tanah secara tunai, maka secara otomatis harta atau aktiva berupa tanah bertambah sebesar 20 juta dan kas berkurang sebesar 20 juta rupiah. Tanah dan kas merupakan adalah harta perusahaan. Mekanisme debit dan kreditnya, jikalau tanah atau harta bertambah di debit dan harta berkurang di kredit, maka tanahnya bertambah otomatis di debit dan kas berada pada posisi kredit karena kasnya berkurang. Pada soal yang pertama kasnya bertambah, jadi karena perusahaan mengeluarkan uang tunai secara tunai sebesar 20 juta, maka secara otomatis kasnya dikredit sebesar 20 juta rupiah. Lalu kita coba lihat ke dalam jurnal umumnya. Jurnal umum yang tanggal 3 Agustus, maka secara otomatis tanah di debit sebesar 20 juta, kas dikredit sebesar 20 juta rupiah. Nah, kita langsung tinggal pindahkan angkanya. Setelah kita pahami persamaan akuntansinya, maka secara otomatis mudah kita mengaplikasikan ke dalam jurnal umum. Jadi saya ulangi sekali lagi, jurnal umum itu kita tidak lagi berbicara tambah atau berkurang, tetapi kita langsung masuk debit dan kreditnya. Dan ini sangat mudah sekali asalkan kita pahami persamaan akuntansinya. Debit dan kredit harus selalu seimbang, sama dengan antara aktiva dan pasiva. Debit dan kredit harus selalu seimbang, nilainya pun harus selalu sama dan tidak lagi seperti persamaan akuntansi ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan. Tapi dalam debit dan kredit semua nilai terjumlahkan. Bahkan 50 tambah 20 sama dengan 70 juta rupiah. Nah, teman-teman, kita lihat ini tinggal langsung dipindahkan saja nilainya. Kas tanah di debit dan kas di posisi kredit, nilai yang sama dengan persamaan akuntansinya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tanggal 5 Agustus 2020, perusahaan membeli peralatan sebesar 10 juta rupiah dan perlengkapan sebesar 5 juta rupiah secara kredit. Nah, teman-teman, tanggal 5 Agustus ini perusahaan kembali membeli peralatan sebesar 10 juta, membeli harta berupa peralatan sebesar 10 juta dan perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Tapi pada kali ini
perusahaan tidak membeli secara tunai tetapi membelinya secara kredit. Berarti otomatis perusahaan tidak mengeluarkan kas karena tidak membayar secara tunai. Nah, dari transaksi ini kita lihat dulu persamaan akuntansinya. Persamaan akuntansi, maka secara otomatis perlengkapannya bertambah sebesar 5 juta, peralatan bertambah sebesar 10 juta, dan hutang bertambah sebesar 15 juta rupiah. Perlengkapan ditambah peralatan sama dengan 15 juta rupiah. Jadi ini masih tetap sama karena perlengkapan dan peralatan itu adalah aktiva atau harta, dan hutang 15 juta. Perlengkapan dan peralatan adalah aktiva dan hutang adalah pasifah, nilainya pasti akan sama. Nah teman-teman, jikalau teman-teman sudah bisa memahami persamaan akuntansi, maka sekali lagi mudah sekali kita masuk ke dalam jurnal umumnya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk bagaimana mekanisme debit dan kreditnya. Kalau kita sebagaimana yang pernah saya jelaskan, bahwa ketika kita sudah paham persamaan akuntansinya, jikalau perlengkapan bertambah karena ini adalah harta, maka pasti di debit. Peralatan juga adalah harta, bertambah pasti di debit. Hutang bertambah pasti di kredit. Kalau hutang berkurang pasti di debit. Kalau perlengkapan berkurang pasti di kredit. Jadi teman-teman cukup hafal itu mekanisme debit dan kredit dan paham tambah dan kurang. Kita coba masuk ke jurnal umumnya. Jurnal umum tanggal 5 Agustus, teman-teman tinggal memindahkan saja perlengkapannya sebesar 5 juta pada posisi debit, peralatan 10 juta pada posisi debit juga, dan hutang pada posisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Otomatis jumlahnya masih akan tetap sama. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa antara debit dan kredit harus selalu sama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke transaksi yang berikut. Tanggal 15 Agustus 2020, perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 18 juta rupiah secara tunai. Nah, tanggal 15 Agustus ini perusahaan sudah menerima pendapatan jasa sebesar 18 juta rupiah dan diterima secara tunai. Persamaan akuntansinya pasti kasnya bertambah 18 juta. Kenapa kasnya bertambah 18 juta? Karena perusahaan menerima pendapatan secara tunai. Lalu ada pendapatan bertambah sebesar 18 juta rupiah. Nah teman-teman, jikalau kita paham benar dengan persamaan akuntansi, mudah sekali berbicara tentang jurnal umum. Coba kita masuk ke mekanisme debit dan kreditnya. Jikalau kas bertambah, pasti pada posisi debit. Jikalau pendapatan bertambah, pasti pada posisi kredit. Lalu kita masukkan ke jurnal umum. Jadi tinggal kita posting, kita tinggal pindahkan ke dalam jurnal umum. Nah, kira-kira seperti ini. 18 jutanya pindah pada posisi debit dan 18 juta pendapatan pindah pada posisi kredit. Dan akunnya pun sama, kas dan pendapatan. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke transaksi yang berikut. Transaksi tanggal 16 Agustus tahun 2020, perusahaan mengeluarkan beban-beban sebagai berikut. Yang pertama, gaji karyawan sebesar 1.500.000, beban sewa 500.000, beban iklan 250.000 rupiah. Totalnya sebesar 2.250.000 rupiah. Kalau kita lihat dari persamaan dasar akuntansinya, maka beban bertambah sebesar 1.500.000, saya ulangi, beban gaji bertambah 1.500.000, beban sewa bertambah 500, dan beban iklan bertambah 250.000 rupiah. Karena ini dibayar secara tunai, maka pasti mengeluarkan kas. Berapa jumlah kasnya? Jumlah kasnya adalah 2.250.000 rupiah.
Nah, teman-teman sekalian, dalam mekanisme debit dan kredit, jikalau beban bertambah, pasti pada posisi debit, dan jika kas berkurang, pasti pada posisi kredit. Kita lihat mekanismenya. Beban gaji di debit, beban sewa di debit, beban iklan di debit, dan kas di kredit sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Kalau kita lihat dari jurnal umumnya, maka kan jurnal umum akan nampak seperti ini. Tanggal 16 Agustus, beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan kas. Berarti beban ini berada pada posisi debit karena sudah berada pada posisi atas, dan urutannya seperti ini, dan kasnya berada pada posisi kredit. Teman-teman perhatikan, jikalau kas berada pada posisi kredit, maka posisinya biasanya maju 5 spasi. Kalau berada pada posisi debit, maka tetap tidak pada posisi awalnya. Jadi tinggal seperti ini. Nah, teman-teman tinggal memindahkan angkanya saja. Jadi sekali lagi teman-teman, jikalau kita paham betul dengan persamaan dasar akuntansi, mudah sekali untuk kita masuk ke dalam jurnal umum. Nah, teman-teman, ketika kita sudah paham persamaan akuntansi, kita paham jurnal umum, maka siklus akuntansi berikutnya akan sangat mudah kita pahami. Dari jurnal umum kita posting ke buku besar, dari buku besar kita posting ke neraca saldo, lalu dari neraca saldo kita buat AJP-nya, lalu dari ayat jurnal penyesuaian kita coba masukkan ke neraca lajur, dari neraca lajur kita posting ke laporan keuangan, dan siklus akuntansi berikutnya. Tapi pada dasarnya ketika teman-teman paham betul dengan persamaan dasar akuntansi, maka siklus akuntansi akan sangat mudah dipahami. Selanjutnya kita coba masuk ke transaksi berikut. Tanggal 20 Agustus 2020, perusahaan membayar sebagian utangnya kepada kreditor sebesar 9 juta rupiah. Nah, teman-teman, tanggal 20 Agustus 2020 ini perusahaan membayar sebagian utangnya, artinya perusahaan membayar hutang kepada kreditor atau yang memberi pinjaman sebesar 9 juta rupiah. Maka persamaan akuntansinya adalah kasnya pasti berkurang 9 juta, hutang juga pasti berkurang sebesar 9 juta rupiah. Nah, teman-teman, kas ini kan adalah harta atau aktiva, maka ketika harta berkurang pasti di kredit. Hutang ketika bertambah di kredit, ketika berkurang pasti di debit. Maka kita lihat mekanismenya. Hutang di debit 9 juta dan kas di kredit sebesar 9 juta rupiah. Hutangnya berkurang 9 juta dan kasnya berkurang di kredit 9 juta rupiah. Kalau kita lihat dari jurnal umumnya yang tanggal 20 Agustus, hutangnya 9 juta dan kasnya 9 juta rupiah. Jadi teman-teman tinggal kita posting, kita tinggal pindahkan. Ketika kita sudah paham persamaannya, kita tinggal posting angkanya. Maka selalu saya katakan bahwa akuntansi itu kata kuncinya ketika kita sudah paham dengan persamaan akuntansi, maka jurnal umum atau siklus akuntansi berikutnya itu akan sangat mudah. Nah, nilainya tinggal kita pindahkan seperti ini, dan nilainya pun jumlah jurnal umumnya pasti tetap akan sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 23 Agustus 2020. Perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 20 juta yang akan diterima kemudian. Nah, teman-teman, transaksi yang seperti ini artinya perusahaan menerima pendapatan jasa tetapi oleh konsumen belum dibayarkan secara tunai. Artinya perusahaan masih akan menerima kemudian. Tergantung dari kesepakatan antara perusahaan dan konsumennya. Maka ketika transaksi yang seperti ini, maka transaksi ini pasti tidak menambah kas karena belum menerima secara tunai. Lalu persamaan akuntansinya adalah piutang bertambah 20 juta rupiah. Kenapa piutangnya bertambah 20 juta? Karena pendapatan belum diterima, maka akan menimbulkan akun yang namanya piutang. Piutang ini juga adalah harta perusahaan. Lalu pendapatan bertambah sebesar 20 juta rupiah. Nah, teman-teman, saya ulangi sekali lagi, pendapatan itu baik pendapatan tunai maupun pendapatan kredit tetap dikatakan adalah pendapatan bertambah.
Lalu mekanisme debit dan kreditnya, nah teman-teman, karena ini adalah harta, ketika harta bertambah pasti di debit, ketika pendapatan bertambah pasti di kredit. Jadi sangat mudah teman-teman. Kita masukkan ke jurnal umum, hasilnya pasti juga seperti ini. Tanggal 23 Agustus, piutang bertambah, di debit 20 juta rupiah, pendapatan bertambah, di kredit sebesar 20 juta rupiah. Jadi ketika kita membaca jurnal umumnya, transaksi yang seperti ini, misalkan ada soal transaksi yang mengatakan seperti ini, kita langsung menjawab bahwa piutang di debit 20 juta dan pendapatan di kredit sebesar 20 juta rupiah. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, ini sangat mudah, tinggal kita pindahkan angkanya, hasilnya pun pasti akan secara otomatis sama. Selanjutnya tanggal 30 Agustus. Nah teman-teman, diketahui perlengkapan yang tersisa sebesar 3.500.000 rupiah. Biasanya ini masuk ke dalam ayat jurnal penyesuaian, tapi untuk transaksi yang seperti ini perlu pengetahuan untuk bagi teman-teman untuk memahami logikanya. Nah teman-teman, mohon diperhatikan, perlengkapan yang tersisa sebesar 3.500.000 rupiah. Artinya ketika kita meng-cross check stock of name di perusahaan kita menghitung berapa sisa perlengkapan yang tersisa itu sebesar 3.500.000 rupiah. Lalu persamaan akuntansinya, beban perlengkapan bertambah 1.500.000 dan perlengkapan berkurang 1.500.000. Kenapa perlengkapannya 1.500.000? Kenapa perlengkapannya 1.500.000? Kita coba cek. Beban perlengkapan 1.500.000 bertambah di debit, beban bertambah di debit, dan perlengkapan berkurang di kredit. Nah, teman-teman, kita perhatikan di sini. Kenapa beban perlengkapannya 1.500.000 sedangkan soalnya mengatakan yang tersisa sebesar 3.500.000 rupiah. Kita lihat perlengkapannya. Perlengkapan tanggal 5 Agustus sebesar 5 juta rupiah. Jikalau dikurangi dengan 1.500.000 maka akan menghasilkan sisa sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, teman-teman, saya ulangi. Perlengkapannya sebesar 5 juta rupiah, namun setelah di cross check per tanggal 31 Agustus, sisa perlengkapan sebesar 3.500.000 rupiah. Berarti logikanya adalah perlengkapan dikurangi berapa sehingga menghasilkan saldo sebesar 3.500.000 rupiah. Maka yang harus dikurangi adalah 1.500.000 rupiah sehingga saldo nanti perlengkapannya sebesar 3.500.000 rupiah. Jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Maka hasilnya seperti ini. Beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit sebesar 1.500.000 rupiah dan nilainya pun masih tetap sama. Selanjutnya tanggal 30 Agustus 2020, perusahaan menerima pelunasan piutang usaha untuk transaksi yang tanggal 23 Agustus sebesar 7.500.000 rupiah. Nah, teman-teman, di sini perusahaan menerima transaksi pelunasan piutang untuk transaksi tanggal 23 Agustus. Nah, teman-teman, di sini tidak ada lagi yang namanya pendapatan karena hanya menerima piutang dari pendapatan sebelumnya. Artinya bukan dianggap lagi sebagai pendapatan karena di tanggal 23 Agustus sudah dicatat sebagai pendapatan. Sekarang tanggal 31 Agustusnya tinggal menerima pelunasan piutang dari pelanggan. Persamaan akuntansinya, maka ketika kita menerima pelunasan piutang, otomatis kasnya bertambah sebesar 7.500.000 rupiah dan piutangnya berkurang sebesar 7.500.000 rupiah. Lalu debit kreditnya bagaimana? Debit kreditnya ketika kas bertambah pasti di debit dan piutang berkurang pasti di kredit. Karena kas dan piutang adalah harta atau aktiva, berarti kalau aktivanya bertambah di debit, aktivanya berkurang di kredit. Kita lihat jurnal umumnya. Oke, nah teman-teman, tanggal 31 Agustus kasnya bertambah di debit, piutang berkurang di kredit. Jadi teman-teman, jurnal umum akan menjadi sangat mudah
jika teman-teman betul-betul memahami persamaan dasar akuntansi bertambah dan berkurang. Soal yang terakhir, tanggal 30 Agustus 2020, Tonari mengambil uang dari kas perusahaan sebesar Rp2.500.000 untuk kepentingan pribadinya. Nah, teman-teman, dalam perusahaan jasa atau dalam perseroan biasanya masih ada pemilik perusahaan mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Tapi kalau misalkan pemilik perusahaan mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan perusahaan, maka tidak ada masalah. Tapi ketika pemilik perusahaan mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadinya, maka dicatat dalam persamaan akuntansi, kasnya berkurang 2.500.000 dan modal berkurang sebesar Rp2.500.000. Nah, mekanisme debit kreditnya, prepaid di debit karena prepaid-nya bertambah. Prepaid-nya bertambah sebesar Rp2.500.000. Kasnya di kredit karena kasnya berkurang Rp2.500.000. Lalu teman-teman pertanyaannya, kenapa di sini muncul prepaid sedangkan di persamaan akuntansinya modalnya berkurang sebesar Rp2.500.000? Nah, teman-teman, mekanisme debit dan kredit yang saya gunakan adalah, yang kita gunakan adalah aktiva tambah beban sama dengan hutang tambah modal tambah pendapatan. Sedangkan untuk debit kredit kita tetap harus mencatat pengambilan pribadi itu sebagai prepaid. Jadi di rumus dasar akuntansinya, ketika ada pengambilan pribadi maka akan mengurangi modalnya dalam persamaan dasar akuntansi. Tetapi jika kita menggunakan rumus dasar akuntansi aktiva tambah beban tambah perubahan ekuitas, nah perubahan ekuitas itu di dalamnya masuk adalah prepaid atau misalkan juga dividen, maka itu adalah perubahan ekuitas. Jadi rumus panjangnya adalah aktiva tambah beban tambah perubahan ekuitas sama dengan hutang tambah modal tambah pendapatan. Nah, jurnalnya adalah tinggal pindahkan saja prepaid bertambah di debit, lalu kas berkurang di kredit. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mengatakan bahwa ketika teman-teman paham dengan persamaan dasar akuntansi, maka sangat mudah untuk kita melakukan jurnal umum. Saya ulangi, ketika teman-teman paham dengan persamaan akuntansi, lalu paham dengan mekanisme debit dan kredit, maka untuk masuk ke dalam siklus akuntansi, jurnal umum, neraca buku besar, neraca saldo, lalu neraca lajur, laporan keuangan, lalu jurnal penutup maupun jurnal pembalik, itu akan sangat mudah sekali asalkan kita betul-betul paham dengan persamaan akuntansi yang bahasanya tambah kurang bertambah atau berkurang. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan masuk ke tutorial selanjutnya, di mana akan saya bahas bagaimana soal-soal persamaan akuntansi, soal dasar akuntansi kita langsung menerapkan ke dalam jurnal umum. Dan insya Allah teman-teman akan tetap saya membuatkan tutorial sesuai dengan siklus dasar akuntansi. Tapi pada dasarnya kita fokus masuk ke persamaan akuntansi, paham di persamaan akuntansi, baru kita masuk ke siklus akuntansi yang lainnya. Untuk quotes kita hari ini adalah orang bijak belajar ketika dia bisa, orang bodoh belajar ketika dia terpaksa, dari Arthur Wesley. Sekian, jikalau video ini dirasa bermanfaat, mohon di like, di subscribe, dibunyikan loncengnya dan dibagikan ke media teman-teman yang lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.